Terus kemudian itu aja yang sebentar ya. Terus yang ini catatan yang siapa? Menpa metode penelitian. Saya sudah tak ituin. Wildan Pak. Wildan ya. Saya cari reviewnya. Judulnya kok nggak ada ini catatan saya. Metode penelitian revitalisasi fungsi masjid di komplek ya. Seingat saya catatan ini sama sih. Jadi teman-teman itu memang tidak menyiapkan secara baik ya, terutama hasil bacaan gitu, hasil bacaan itu referensi buku-buku yang mau dipakai mau dipakai penyupport Anda menulis ini gitu. Jadi fungsi masjid di komplek hiburan malam. Nah, maksud saya judul-judul kayak begini enak-enak saja. Kalau saya sepakat-sepakat saja. Cuman daya gedornya ya. Daya gedor itu maksud saya secara teoritis memang harus dikuatkan dulu. Jangan sampai-sampai sudah di ACC judulnya tidak punya bahan. Itu yang akan kelimpungan kita capai. Terus penggunaan masjid, fungsi ini, fungsi apa peran gitu. Fungsi itu kalau teorinya fungsionalisme simbolik atau fungsional struktur fungsi gitu. Itu harus dibaca ulang. Jadi fungsi itu lebih pada tempat sebetulnya. Tapi sebetulnya tempat itu tidak akan berfungsi kalau misalnya orang-orang tidak memanfaatkannya, tidak menjadikan masjid punya peran. Gitu. Masjid itu sebagai bangunan, itu sebagai artefak gitu. Apa dia mau sekedar fisik saja gitu. Karena berjalannya atau tidak berjalannya masjid itu ada lebih pada manajemennya. Nah, Anda mau misalnya fungsi masjid sebagai apa di sini jamaah untuk jamaah kan. Terus ini kajian-kajian yang bukan fenomenologi sebetulnya kalau menggunakan fungsi, walaupun siapa Mas Wildan ngomongnya dari KBBI gitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi meaning itu kalau bisa setelah dari KBBI terus ensiklopedi baru meaning itu menurut yang masyarakat penggunanya. Jadi masjid itu sih Pak sebetulnya, jadi karena dulu waktu ketika S1 saya ngambil di situ, lalu kebetulan bahan-bahannya juga sudah siap, dan dengan tokoh masyarakat, kemudian dengan para PK juga sudah oke. Jadi saya sudah punya channel duluan ketika di Sembir itu. Jadi saya rasa satu, daya dukungnya secara teoritis lengkap, kemudian daya dukung masyarakat juga mendukung karena memang dari Piasana minta untuk diteliti juga gitu. Jadi saya rasa sih oke. Kemudian saya juga sudah menghubungi beberapa dosen, jadi nanti mau dikolaborasikan seperti itu gitu. Jadi memang gitu. Dengan Pak Rahmat Riyadi waktu itu sudah janjian sebetulnya. Ya jadi ukurannya begini, kalau menurut saya itu kan tidak ada persoalan, saya sendiri membimbing kalau tidak salah di Sembir itu sekitar 3 skripsi gitu. Jadi
pemberdayaan masyarakat pada anak-anaknya itu sudah, terus ada, tapi saya yakin itu bisa menarik, bisa bagus. Yang terpenting adalah tadi kalau kemarin dikirimnya komplit, misalnya saya lebih seneng gitu bisa memetakannya. Jadi tidak, itu 2 halaman apa berapa tadi itu, 3 ya, 3 halaman pun cuma sekalimat-kalimat, padahal kalau di bayangan saya 2 minggu sebetulnya atau seminggu yang namanya proposal itu jadi gitu, apalagi bekas skripsi atau sudah banyak buku-bukunya itu harus. Jadi proposal itu cuman ini aja, kalau saya cuma mengukur ini bakal capek apa tidak meneliti, bakal menemukan kesulitan apa tidak, karena observasi awal itu yang menjadi apa ya, pembacaan. Kemarin itu ini waktu saya kan konsultasi dengan Pak Rahmat. Jadi karena kebetulan dulu dosen pembimbingnya Pak Rahmat, kata beliau, Mas gimana kalau misalnya diteliti masalah manajemen itu. Jadi katanya kayaknya itu lebih menarik, apalagi di komplek hiburan malam cuma ada satu-satunya masjid dan itu menjadi sentral gitu lagi. Gimana lah? Terus saya tuh bingung. Wah, kalau diganti manajemen, saya tuh kesulitan, satu di judul yang menariknya apa, yang kedua nanti sayanya repot, maksudnya takutnya tidak terjangkau gitu. Lah iya, lagi-lagi makanya saya bilang tadi ketika Mas Wildan ngomong tentang peran atau fungsi, ketika peran itu lebih pada manajemen, makanya masjid sebagai fungsi ya tempat sholat sudah, tempat ngaji ya sudah. Fungsi itu objektivasi itu mengobjekkan. Tapi kalau berperan maka manajemen yang berjalan. Si Pak Kiai yang menyuruh warga, si Pak Kiai yang ikut terlibat nyusun, warga yang merasa terpanggil dengan sendirinya. Itu memang saya kayak Pak Rahmat atau saya adalah orang-orang yang melihat penelitian itu bukan benda mati, tapi gairah ini ya, perubahan. Jadi masjid akan bagus atau tidak, berfungsi atau tidak, itu tergantung peran hidup masyarakatnya. Maka saya selalu membaca pisau itu bukan sebagai alat potong saja, tetapi pisau bisa bermakna menurut orang yang menggunakannya. Nah, masjid itu berbeda dengan makna yang diberikan oleh kamus gitu. Masjid akan bermakna lain menurut penggunanya. Oh, masjid tempat saya husu gitu. Husu itu bukan persoalan barang, tetapi husu itu adalah persoalan dimensi kemanusiaan. Bagaimana masjid itu bisa nyaman, bagaimana masjid itu bisa bersih. Kan orangnya yang berjalan, bukannya masjid membersihkan dirinya sendiri. Masjid memberikan fungsinya sendiri, tapi masjid itu benda mati yang kemudian bisa dihidupi oleh tadi tata cara atau masyarakatnya. Maka masyarakatnya yang memang kekejar, kalau saya kekejar. Jadi kalau Anda mau meneliti masjid, ya tiangnya ada berapa, jendelanya berapa, itu udah benda mati. Tetapi kalau misalnya masjid adalah satu untuk mendidik anak-anak yang anak-anak PST, itu lebih pada manajemen. Terlebih lagi Pak Rahmat kan memang didiknya pada manajemen gitu. Jadi segala sesuatunya memang harus diatur. Bahasanya adalah manajemen. Sebetulnya tidak usah berpatokan pada manajemennya. Manajemen itu sebuah sistem atau aturan atau gerak manusianya. Maka dicatat saja kan melalui wawancara. Tetapi kalau Anda sudah yakin, kan sebetulnya bisa dipantau gitu. Oh, tiap subuh paling tidak yang berjamaahnya misalnya lebih dari 20. Nah, itu menandakan masjid itu berfungsi. Makanya harus hati-hati dengan menggunakan fungsi dan
peran gitu. Ketika peran itu lebih pada manajemen, lebih pada manusianya. Tetapi ketika fungsi objektivasi tadi melihat sesuatunya itu berdasarkan kebendaan, bukan subjektivasi. Kalau subjektivasi berarti orangnya harus diteliti, masjidnya sebagai artefak yang harus berjalan. Itu masukan saya. Tapi bagus, nggak apa-apa. Kekejar. Terus itu Pak satu lagi, kalau misal itu kan tadi kan kayaknya gaya gedornya agak sedikit kurang ya. Biar menarik itu di gimana kan Pak ya? Saya belum bisa menyimpulkan menarik atau tidaknya karena utuhnya kalau kemarin misalnya komplit, saya bisa baca kesini semuanya menarik. Tapi jangan nanya ke orang kan perspektifnya beda. Menurutmu itu yang menarik itu apa? Maka dicari lagi. Kalau nggak terjawab, dicari jawabannya. Ketika sudah terjawab, pertanyakan lagi. Ini menarik apa tidak? Baru hasilnya suruh dibaca ke orang lain, menarik atau tidak. Kadang-kadang menarik menurut kita, tetapi karena cara penyampaiannya tidak menarik ya tidak menarik. Jadi begitu aja, jangan ini. Yang penting bimbingan dengan pembimbing nanti lebih intens gitu, nanti dikomunikasikan. Jadi Pak, saya kan baca riwayat dengan ya, riwayat Pak Mukti itu fenomenologis banget ya. Jadi memang kualitatifnya memang Pak Mukti kan katakan ahli kualitatif ya kalau saya lihat dari tracking recordnya gitu loh. Misal nanti malam saya kirim proposalnya untuk Pak Mukti koreksi, apakah berkenan atau tidak ya Pak kira-kira? Ya, enggak apa-apa.